Mari bertepuk tangan, sorak-sorai muliakan namanya. Karena Yesus, Dia berperang ganti kita. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. One, two. Tuhan yang Yes. memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang Memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan sekali lagi dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan bersama-sama, sorak-sorai. Yes, yes, tepuk tangan sorak-sorai. Tuhan Yesus berperang bagi kita. Kita menjadi lebih dari pemenang. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan semua, sorak-sorai. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, yes, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yes, Yesus nama di atas segala raja. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Yes, haleluya. Sorak-sorak. Kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan dengan iman, sungguh indah. Haleluya, sungguh indah bersama Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus dalam hadiratnya, terus dalam kemuliaannya. Hatiku percaya, Mari sembah, besar pengorbananmu. berikan syukur Bapa surgawi baik. Mari dimanapun kau berada, naikkan pujianmu. Jangan minta apa-apa, jangan berharap apa-apa, hanya naikkan pujian, naikkan penyembahan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku bersyukurlah, sembahlah Bapa. Puralah Bapa basandara Bapa, kiralah masandiara lama sandu. Terus naikkan bahasa barumu, terus kuralah Bapa basyara laba, kiralah masandiara lama sandu. Iralama sandarama. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil Yesus. Yesus, berseru kepada Yesus, bersyukur menyembah Yesus. Yesus. Walaupun kita tak melihat jalan Tuhan, walaupun mungkin kita tak mengerti rencana Tuhan, namun tetap pegang yang namanya janji firman Tuhan. Karena pengharapan atas janji firman Tuhan tidak mengecewakan. Saat ku tak melihat Jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak, saat
namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Pak. Angkat tangan kita ke surga dan berseru, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biar musik saja menyanyikan pujian ini. Saat mungkin kita tidak melihat jalan Tuhan, saat tidak mengerti rencana Tuhan, ingat, terkadang rencana-rencana Tuhan itu tidak langsung gamblang diberikan seperti master plan, tapi dia menuntun langkah demi langkah, tahap demi tahap. Nuh hanya disuruh membangun bahtera. Setia selesai, baru hujan turun. Dan seterusnya. Musa hanya disuruh menghadap Fir'aun. Tetapi waktu mereka taat dan percaya, janji Tuhan sempurna. Mari angkat tanganmu dan katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku selalu ku percaya. Mari sembah, buka hatimu, izinkan firman Tuhan melawat hidupmu, sebab janji firman-Nya gak pernah gagal. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tepuk tangan, hatiku selalu percaya di dalam Bapa surgawi, Tuhan Yesus yang terkudus. Hatiku percaya, selalu percaya. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan
dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Kekasih-kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Firman Tuhan diberitakan dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Pada kesempatan saat ini saya akan sharing dengan tema zona iman versus zona aman. Nats kita Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita bisa bergaul karib dengan bupati atau gubernur, bahkan presiden, kita udah bangganya bukan main. Beberapa bangga punya nomor WA-nya gubernur, wali kota, presiden, namun sayang, kurang karib. Di WA nggak bales, di call apalagi. Tapi ini keren, kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, pencipta semesta alam. Bahkan kalau kita takut akan Dia, perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Dalam bahasa Ibrani, kata percaya atau iman adalah aman. Kata iman dalam bahasa Yunani terjemahan dari pistis, yang artinya kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang. Waktu Anda percaya, berarti Anda berani menyerahkan diri. Kata kerja dari pistis adalah pistewo. Pistewo ini yang mempunyai pengertian percaya kepada, mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada sesuatu objek. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah Tuhan semesta alam. Dan apa yang menarik, bila kata iman berasal dari kata aman, maka kata aman bersumber dari kata nyaman. Justru bertolak belakang dengan kata iman. Kata aman selaras dengan kata nyaman dalam bahasa Ibrani adalah naaman, yang artinya menyenangkan dan enak, nyaman. Mau tidak mau kita diingatkan kepada kisah Panglima Naaman dari Panglima Aram. Naaman yang justru tidak nyaman, bahkan jauh dari kata iman atau aman, karena dia memang jenderal berpangkat, perang terlalu menang. Tetapi dia punya sakit kusta yang gatalnya bukan main dan hinanya bukan main. Orang yang sakit kusta bukan hanya fisiknya yang sakit, mentalnya sakit, bahkan jiwanya sakit. Kekasih-kekasih Tuhan, kisah Panglima Naaman ini ada di kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Menjelaskan dengan lugas bagaimana kondisi Panglima Naaman yang sama sekali tidak nyaman karena berpangkat, perang selalu menang, tetapi
memiliki penyakit yang hina, yaitu kusta. 2 Raja-Raja 5 ini ayat 1 mencatat Raja Aram sangat mengagumi Naaman, panglimanya. Karena panglima besarnya ini telah memimpin pasukan dengan kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Naaman memang seorang pahlawan besar, namun ia menderita sakit kusta. Sakit yang sangat-sangat, kalau sekarang mungkin sebagian mengibaratkan seperti kena sakit COVID. Rasanya bukan hanya sakitnya yang sakit. Kok bisa kena COVID ya? Padahal sudah menjaga. Padahal sudah minum vitamin. Padahal tidak bertemu banyak orang, tidak mengikuti kerumunan. Rasanya kayak aib waktu itu. Penyakit kusta di dalam Alkitab menggunakan kata Ibrani tiasaraat yang banyak dipakai terutama dalam kitab Imamat. Nampaknya punya spektrum yang luas, mencakup penyakit dan kelainan pada kulit, rambut, serta berdampak pada pakaian atau rumah yang bersangkutan. Kusta dalam bahasa penyakit modern mencakup psoriasis, kelainan kulit karena autoimun, dan juga seborrhoea, yaitu kelainan berupa kulit memerah, fafus, kerak yang biasa muncul di kulit kepala dan itu sangat gatal dan menyakitkan. Sejumlah varian dermatitis, skabies, morpea, pengerasan kulit hingga vitiligo, hilangnya pigmen sakit daripada kulit sehingga warnanya menjadi berubah. Panglima Naaman menderita bukan hanya fisik tapi mental juga. Melampaui bentuk fisiknya bahkan. Dalam Alkitab istilah kusta lebih banyak menyoroti sisi spiritual. Karena yang sedang kusta zaman itu tidak bisa disembuhkan. Bukan hanya dia sakit kusta, dia harus diasingkan. Zaman sekarang adalah harus karantina. Bukan mandiri, karantina paksa. Karantina mandiri masih kumpul keluarga, masih bisa masuk hotel. Tapi karantina paksa dipisahkan. Bahkan kalau ketemu orang berkata, kusta, najis, najis. Kenapa orang yang sakit kusta itu berteriak-teriak kepada Yesus? Mereka tidak bisa dekat dengan Yesus. Hanya bisa tolonglah dan Yesus menolong. Keren. Akar kata syaraat itu sendiri punya konotasi kesialan, aib atau kutukan. Wow. Orang yang terkena kusta tidak sekedar dianggap sakit, namun dinyatakan najis. Kutuk waktu Maryam, kakaknya Musa, sempat menghina Musa dan tidak menghargai panggilan Musa, bahkan mengata-ngatai Musa. Musa nggak balas, Musa hanya berdoa dan dia kena kutuk karena kusta. Untung dia bertobat dan Musa mengampuni, terlebih Tuhan mengampuni. Mereka pun tidak boleh ambil bagian dalam ritual keagamaan apapun. Tidak boleh. 2 Raja-Raja 5 ayat 6, surat pengantar kepada Raja Israel itu bunyinya adalah Raja Aram membuat surat kepada Raja Israel untuk kesembuhan Panglima Naaman, berkata begini surat pengantarnya. Pembawa surat ini ialah Naaman, bawahanku, orang kepercayaanku. Aku meminta agar engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Pasal 5 ayat 7 mencatat setelah membaca surat itu, Raja Israel merobek jubahnya dan berkata, apakah aku ini Allah yang dapat mematikan dan menghidupkan orang, sehingga orang ini mengirimkan orang berpenyakit kusta kepadaku untuk disembuhkan. Rupanya ia mencari gara-gara. Boten-boten, cari alasan untuk menyerang kita lagi. Niat jujur Raja Aram dibalas dengan prasangka yang negatif. Raja Aram menunjukkan kasihnya yang besar kepada panglimanya Naaman. Waktu Raja seuson punya negatif pikirannya, tetapi Nabi Elisa beda. Waktu Raja Aram mendengar kuasa Nabi Elisa, Raja Aram pun mengirimnya ke Israel sebagai negara jajahan.
Orang Israel saat itu adalah Raja Ahab yang sangat-sangat tidak menghargai Tuhan. Walaupun demikian Elisa tetap menghargainya sebagai raja atas Israel. 2 Raja-Raja 58, ketika Nabi Elisa mendengar mengenai masalah yang dihadapi oleh Raja Israel, ia menyampaikan pesan kepada raja tersebut demikian. Mengapa baginda susah hati? Suruhlah utusan itu datang kepadaku, agar ia tahu bahwa di Israel masih ada seorang nabi Allah yang eksis. Keren ya? Si Raja Israel nggak ngeh, tulalit, nggak ngerti. Ada nabi Allah yang powerful. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jangan takut kepada pandemi. Jangan takut kepada krisis, baik COVID, virus apapun, virus ekonomi, virus rumah tangga, virus persoalan bisnis, pekerjaan. Zona aman tidak akan menyukai zona iman. Begitu juga sebaliknya, iman justru menantang rasa aman kita yang jelas-jelas akan mengurangi bahkan menghilangkan zona nyaman kita. Raja Ahab yang mengharapkan aman diganggu oleh Naaman yang ingin nyaman. Tapi Nabi Elisa justru menghadapinya dengan zona iman yang diinginkan Tuhan untuk dimunculkan. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita pelajari. Apa arti perbedaan zona iman, zona aman, dan nyaman. Dalam kisah Naaman ini kita lihat bagaimana Tuhan selalu memandang zona iman kita selalu lebih tinggi dan bernilai dibandingkan zona aman dan nyaman kita. Untuk itu saya akan ingatkan Anda, hati-hati dengan rasa aman yang palsu. Sebelumnya saya ajak Anda menyanyi dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Sementara saya banyak masuk menara doa, saya diberi banyak lagu dari ayat. Dan dari ayat ini kami rengeng-rengeng gitu ya. Coba nyanyi berkali-kali diulang. Jadilah sebuah lirik dengan melodi yang bertahap sambil dicari apakah mirip lagu lain, karena peraturan lagu baru nggak boleh mirip lagu lain. Sambil sudah dengarkan, sambil kita periksa 2 Tawarikh 7 ayat 14. Kami umat-Mu Tuhan, atas nama-Mu disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajah-Mu. Kami umat-Mu Tuhan, atas nama-Mu disebut, berbalik dari kejahatan dan mencari wajah-Mu. Tuhan pasti mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan pasti mendengar dari surga dan memulihkan negeri kami. Biar musik saja. 2 Tawarikh 7 ayat 14 ini adalah langkah-langkah kita untuk mengalami yang namanya zona iman melebihi zona aman atau nyaman. Kami umat-Mu Tuhan yang atas nama-Mu disebut, bukan nama gereja, bukan nama organisasi, bukan nama aliran.
tapi atas nama-Mu disebut. Era pandemi ini kita sudah lintas gereja, lintas sinode, lintas aras, lintas benua. Kita hanya atas nama Yesus Kristus Tuhan bersama Bapa Surgawi dan Roh Kudus. Kami umat-Mu Tuhan atas nama-Mu disebut, merendahkan diri. Berbalik dari jalan kami yang jahat. Dan pasti Tuhan mendengar dari surga dan memulihkan hidup kita, komunitas kita, keluarga kita, bangsa kita, bahkan segala bangsa di muka bumi ini. Kita naikkan sama-sama. Kami umat-Mu Tuhan, atas nama-Mu disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajah-Mu. Kami umat-Mu Tuhan, atas nama-Mu disebut, berbalik dari kejahatan dan mencari wajah-Mu. Tuhan pasti mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan pasti mendengar dari surga dan memulihkan negeri kami. Tuhan pasti mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan pasti mendengar dari surga dan memulihkan negeri kami dan memulihkan Indonesia dan memulihkan bangsa-bangsa dan memulihkan negeri kami. Yes. Nomor 1 saya ingatkan, rasa aman yang palsu. 2 Raja-Raja 5 ayat 1, Raja Aram sangat mengagumi Naaman. Panglima besar, tentaranya yang telah memimpin pasukannya kepada kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Naaman memang seorang pahlawan besar, namun ia menderita sakit kusta. Terkutuk, menerima aib, dan itu sangat menyakitkan bukan hanya secara fisik, juga secara mental dan secara jiwa. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita pelajari apa arti perbedaan zona iman, aman dan nyaman. Dalam kisah Naaman, kita lihat bagaimana Tuhan selalu memandang zona iman kita selalu lebih tinggi dan bernilai dibandingkan dengan zona aman dan nyaman kita. Raja Ahab mengharapkan aman diganggu oleh Naaman yang lebih ingin nyaman. Namun Nabi Elisa justru menghadapinya dengan zona iman yang diinginkan Tuhan untuk dimunculkan. Zona aman tidak akan menyukai zona iman. Begitu juga sebaliknya, iman justru menantang rasa aman kita, aman yang palsu. Dan menjelaskan kepada kita untuk mengurangi bahkan menghilangkan zona nyaman kita. 2
2 Raja-Raja 5 ayat 8 ketika Nabi Elisa mendengar mengenai masalah yang dihadapi oleh Raja Israel yang merobek bajunya, ia menyampaikan pesan kepadanya demikian, mengapa baginda susah hati? Suruhlah utusan itu datang kepadaku agar ia tahu bahwa di Israel ada seorang Nabi Allah. Dia tidak sebut Nabi Elisa, Nabi Allah. Raja Aram menunjukkan kasihnya yang besar kepada Naaman. Dan dia berharap supaya ada pertolongan walaupun rasa gengsinya dihilangkan. Apa yang menarik? Rupanya Raja Ahab, Raja Israel justru salah mengerti seuson. Merasa, ini akal-akalannya Raja Aram ini. Setelah membaca surat itu dia merobek. Dan apa yang menarik? Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa hari-hari ini saya dan saudara harus maju, terus grow up. Setelah hati-hati dengan rasa aman yang palsu, yang kedua, mencari Tuhan di atas aman dan nyaman. 2 Raja 5 ayat 6 mengatakan surat pengantar kepada Raja Israel itu berbunyi, pembawa surat ini ialah Naaman bawahanku, orang kepercayaanku. Aku minta agar engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Sekalipun tidak bisa disembuhkan, Allah, tabib dan dokter waktu itu, tapi dia percaya ada nabi Tuhan yang punya kuasa, punya iman. Anehnya, Raja Israel sendiri nggak dong dasar raja tulalit menyembah Baal. Tetapi Elisa, Nabi Allah yang punya kuasa dan mukjizat. Yang ketiga, iman mengatasi keadaan. 2 Raja-Raja 5 ayat 8, mengapa baginda susah hati? Suruhlah utusan itu datang kepadaku, agar ia tahu bahwa di Israel ada seorang Nabi Allah. Tidak usah susah hati, saudara. Kapan pandemi ini selesai, nggak usah susah hati. Tuhan Allah kita dalam Yesus dan Roh Kudus, Bapa Surgawi, tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Ini semua membentuk dan mendewasakan iman kita. Iman menyatakan kuasa Tuhan yang keempat. Maka turunlah Naaman ke sungai Yordan. Anda perlu tahu waktu Naaman disuruh mandi di sungai Yordan, marah tuh jenderal. Memangnya di Aram tidak ada sungai yang lebih bagus? Sungai kami lebih bersih dan lebih lebar, mungkin lebih dalam. Tetapi prajuritnya mencoba untuk menenangkan panglimanya. Jenderal, kalau mungkin Nabi menyuruh syarat yang lebih berat, mungkin jenderal juga mau lakukan. Ini sangat ringan. Cuma mandi 7 kali, apa susahnya? Toh ini untuk kebaikan panglima dan juga jenderal juga. Maka Naaman menyelam 7 kali. Sekali nggak ada apa-apa. 2, 3, 4, 5, hampir putus asa. Terus jenderal, satu lagi 6, nggak ada apa-apa. Yang ke-7, ya. Ternyata kulitnya menjadi sehat kembali dan halus seperti kulit anak kecil, bayi. Ia telah sembuh. Wow. Kami setiap pergi ke Israel pasti mampir ke sungai Yordan. Dan selain kami peneguhan baptisan, kami juga ikut pentahiran Naaman. Nyelup 7 kali. Ini tidak ada di Alkitab untuk seperti itu, tapi ini hanya merasakan bagaimana menyelam 7 kali. Saya selalu ikut menyelam dan memimpin bahkan. Yang jadi masalah, pas ke sana pas bulan Desember dan Januari yang dinginnya amit-amit. Sebelumnya baptis puluhan orang, kadang belasan, kadang lebih 20, terus nyirum lagi 7 kali. Tapi Anda tahu, kami tidak kedinginan, bahkan kami bangga. Wow, nggak terlupakan. Apa aplikasinya buat kita? Sebelum masuk ke aplikasi, kita naikkan pujian ini. Yes. Kami umat-Mu Tuhan, atas nama-Mu
disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajah-Mu. Kami umat-Mu Tuhan, atas nama-Mu disebut, berbalik dari kejahatan dan mencari wajah-Mu. Tuhan pasti mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan pasti mendengar dari surga dan memulihkan negeri kami. Aplikasi kita penerapannya adalah Yakobus 2:18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab kepada orang tersebut, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman maka Abraham berani menyembelih Ishak anaknya. Hampir. Karena dia tahu kalau Tuhan kehendaki nggak masalah. Tuhan bisa menghidupkan anaknya kembali. Tapi malaikat mencegah dia. Ada anak domba yang terlilit dengan semak duri yang siap dikorbankan menggantikan Ishak. Karena iman maka Musa menolak menjadi putri Fir'aun dan menjadi nabi Israel. Karena iman, pahlawan-pahlawan iman boleh mereka melihat apa yang orang tidak lihat. Saat ini Anda sedang mempertahankan zona aman dan nyaman Anda yang palsu, atau Anda punya zona iman. 2 Tawarik 7:14 mengatakan, kami umat-Mu Tuhan dengan iman merendahkan diri, berbalik dari jalan kami yang jahat, dan mencari wajah Tuhan. Wajah Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Dan pasti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan memulihkan hidup kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu ini, sangat sederhana, tapi biarlah aplikatif untuk menjadi penerapan buat kami, sehingga kami tidak terjebak dalam zona aman dan nyaman yang palsu. Mungkin di antara kami ada yang seperti Panglima Naaman, Jenderal Naaman, yang kelihatannya aman dan nyaman, namun imannya jauh dari kata aman dan nyaman yang sejati. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, seperti 2 Tawarik 7:14, kami umat-Mu yang atas nama-Mu disebut merendahkan diri. Berbalik dari jalan kami yang jahat, kami bertobat dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Seperti Kisah Rasul 16:31. Percaya Yesus kami dan seisi rumah kami diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Tuhan pasti mengampuni dosa kami, mendengarkan doa kami, dan memulihkan hidup kami, keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami. Terima kasih Aba ya Bapa, dalam nama Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya
ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang ku percayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000
sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada